Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Oke anak-anak, sebelumnya Bapak mau cek presensi kalian dulu ya. Yang namanya dipanggil, tolong bilang hadir. Mauri? Tidak ada ya, tidak hadir. Meda Rahayu? Hadir. Meisya? Ahok? Hadir. Muhammad Rizky? Hadir. Muhammad Ridho? Hadir. Naila? Hadir. Nurul? Hadir. Rizka? Hadir. Zahra? Hadir. Yang tidak hadir berarti hanya Mauri saja ya. Baik, sebelum mulai seperti biasa Bapak minta untuk ketua kelas Ahok silakan memimpin temannya untuk berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kita bisa menyerap materi yang nanti akan Bapak sampaikan pada pagi ini. Kemudian mudah-mudahan juga kalian bisa mengamalkan ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak masih ingat nggak iklan? Ada yang tahu iklan? Kalian pernah mendengar iklan dari mana saja? Di koran. Terus di mana lagi? Di TV. Atau di mana? Di internet. Di mana lagi kira-kira kalian melihat iklan? Di radio. Terus di mana lagi? Di Facebook. Iya. Nah, anak-anak, silahkan kalian buka buku kalian, lihat pada gambarnya yang sudah ada di bukunya. Sudah? Nah, iklan itu terbagi menjadi dua. Ada dua jenis iklan. Yang pertama ada iklan baris. Yang kedua ada iklan kolom. Nah, lihat perbedaannya. Kita mulai dari iklan baris terlebih dahulu. Nah, iklan baris itu terdiri dari susunan kata yang berbaris-baris. Ya, contohnya ada judulnya. Judulnya itu ada alat rumah tangga. Kemudian yang kedua itu ada jualannya. Dia jual apa aja? Yang pertama jenisnya ada jualan mesin cuci. Yang kedua ada apa lagi? Dispenser. Yang ketiga apa? TV flat ya. Nah, itu adalah contoh dari iklan baris. Yang kedua ada iklan kolom. Lihat dia yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan itu ada gambarnya ya, berbeda dengan iklan baris. Nah, lihat di sini informasinya tentang apa iklannya? Tentang jualan mesin cuci. Nah, itu perbedaannya ya anak-anak, iklan baris dan iklan kolom. Nah, anak-anak, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, anak-anak, Pak Oki ada tugas nih sama kalian. Coba kita lihat dulu ya perbedaannya.
lihat. Ada gambar apa di situ? Gambar apa yang kalian lihat? Yang sudah Taufik tadi sebarkan tugasnya. Seorang perempuan yang sedang minum. Coba yuk kita bersama-sama kerjakan soal yang pertama. Coba nomor pertama, pada produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Iklan apa kira-kira itu? Iklan Aquada. Kemudian apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Ayo, nomor 2, siapa yang mau jawab? Ya, Meda? Nama produk, gambar yang menarik, dan kalimat. Ya, di dalam iklan tersebut pasti ada namanya. Kemudian ada apa Meda tadi? Selain nama, gambar yang menarik. Dan yang ketiga adalah kalimat iklan. Nah, kemudian anak-anak, soal yang ketiga, coba yuk kita bahas bareng-bareng. Bagaimana kesimpulan tentang isi teks paparan iklan tersebut? Siapa yang mau jawab nomor 3? Ya, silakan. Iya, betul. Pintar. Lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, tujuan iklan memiliki tujuan ya. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. Yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang ia iklankan. Yang keempat, memberikan informasi tentang produk jasa. Dan yang kelima, menarik khalayak ramai. Nah, ciri-ciri iklan mempunyai ciri-ciri yang baik dan benar. Yang pertama, ciri-ciri iklan itu harus informatif. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, bahasanya singkat dan padat. Dan yang terakhir, itu harus jelas menarik ya, harus menarik. Jangan sampai terlihat tidak menarik. Nah, tadi Pak Oki sudah menjelaskan ya bahwa iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan baris. Iklan baris yaitu iklan kecil. Iklannya kecil-kecil, berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan baris disebut juga iklan mini. Nah, ciri-ciri iklan baris itu yang pertama, terdiri atas 2-3 baris saja. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi yang penting saja. Yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, berupa kalimat-kalimat pendek. Keempat, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar, dilengkapi dengan nomor telepon, tidak menggunakan ilustrasi, biaya pemasangan tergolong murah karena tidak ada gambarnya dan tidak membutuhkan tempat yang sangat luas. Nah, yang kedua, tadi yang sudah Pak jelaskan yaitu ada selain iklan baris, ada iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Tadi contohnya berbeda dengan iklan baris. Iklan kolom itu biasanya disisipkan gambarnya yang besar ya. Beda dengan iklan baris. Kalau iklan baris itu kecil. Kalau iklan kolom itu besar, ya. Nah, contohnya ini. Untuk iklan kolom, contohnya adalah Toyota termurah, New Avanza ready stock. Nah, ini gambarnya gede ya. Tulisannya juga besar. Berbeda dengan iklan baris yang biasanya hanya sebatas kata saja. Nah, anak-anak, kita akan lanjut. Tahukah kalian, udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia. Bahkan hewan sekalipun tidak bisa melihat ya udara. Udara yang bersih dan udara yang sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Sedangkan udara yang telah tercampur dengan asap rokok, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap buangan pabrik merupakan udara yang tidak bersih. Kandungan dalam udara yang tercemar asap-asap tersebut tidak lagi banyak mengandung oksigen. Kandungan udaranya sudah tercampur zat-zat yang lain.
yang sangat merugikan kesehatan. Nah, anak-anak, gimana cara? Pernah nggak kalian kalau misalkan menghirup udara yang tidak sehat atau kotor, itu rasanya gimana? Sesak ya napasnya ya. Kemudian napas tubuh jadi nggak enak. Nah, secara umum, anak-anak, benda-benda di lingkungan sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Nah, materi itu apa sih? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu yang dinamakan materi. Nah, anak-anak, zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Yang ada di sekitar kita nih, banyak kan airnya? Yang pertama, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh dari unsur yang pertama ada besi, ada emas, ada aluminium, ada karbon, ada nitrogen, tembaga, perak, seng, dan oksigen. Nah, itu adalah unsur ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu ada senyawa. Senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh adalah air. Air terbentuk dari oksigen dan hidrogen. Contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada garam dapur, gula pasir yang ada di dapur nih, asam cuka, soda kue, dan vitamin C. Nah, itu adalah zat tunggal. Zat tunggal unsur senyawa. Kemudian ada campuran. Campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Tadi kita sudah bahas anak-anak. Lihat ya. Kita kerjakan yang bareng-bareng. Tadi kan sudah Bapak bahas ada zat tunggal dan zat campuran. Kita lihat dari yang pertama soal yang sudah Bapak bagikan, air. Air masuknya kemana? Apakah unsur atau senyawa? Senyawa, pinter. Lanjut yang kedua, yaitu tembaga. Tembaga masuknya kemana? Unsur. Yang keempat yang ketiga ada gula. Gula masuknya kemana? Senyawa. Lanjut, perak. Nah, perak masuknya kemana? Ke unsur. Unsur atau senyawa? Unsur ya. Garam. Garam masuknya kemana? Senyawa. Kemudian hidrogen, masuknya kemana hidrogen? Unsur. Kemudian besi, masuknya kemana? Unsur atau senyawa? Unsur, pintar. Asam cuka, senyawa. Oksigen masuknya? Unsur. Kemudian kalau emas, unsur. Nah, anak-anak, baik, kita bisa simpulkan ya anak-anak. Berdasarkan ciri-ciri dari zat tunggal, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh air, garam, gula, dan emas 24 karat. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal.
Kemudian ciri-ciri campuran. Percampurannya tidak merata. Campuran akan mengendap apabila didiamkan. Kemudian ada beberapa cara untuk memisahkan campuran. Satu, penyaringan, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan ukuran zat dalam campuran. Yang kedua, pengendapan, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan berdasarkan perbedaan massa zat dalam campuran. Yang ketiga, penguapan, yaitu pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan zat padat dengan zat cair yang ada dalam campuran dengan menguapkan zat. Itu ya anak-anak. Nah, Bapak mau merefleksi dulu kepada kalian. Tadi sedang mempelajari apa? Yang pertama, yaitu tentang apa? Iklan. Iklan terbagi dalam berapa jenis? Dua. Yang pertama iklan apa? Kolom dan baris. Nah, yang kedua yaitu tentang zat, unsur zat ya. Ada zat tunggal dan ada zat campuran. Nah, baik anak-anak, sekian. Kita tutup dengan berdoa. Tepuk tangan dulu semuanya ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih kalian sudah mendengarkan. Mudah-mudahan materinya bisa kalian cerna dan bisa kalian praktekkan di rumah ya. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa penutup sebelum kita pulang. Dalam materi mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, sekian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Bapak tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.